Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji. Perkenalkan, saya Maulana, guru sosiologi SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas 11 Maret. Dengan nomor peserta 201699455071. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Jamblang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat luar biasa. Oke, baik. Nampak ceria dan bahagia. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran ini, kita doa terlebih dahulu. Doa dulu. Baik, terima kasih Teguh untuk memimpin doanya. Anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, siapa? Jawa sakit. Jawa sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Jawa cepat sembuh. Amin. Siapa lagi? Dian. Dian kenapa? Ada kegiatan di luar sekolah, ini tahu nggak? Dian itu lomba. Lomba apa? Lomba lari. Oh, lomba lari. Kita doakan mudah-mudahan Dian juara ya. Amin. Sudah semua? Sekarang pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Lakukan aktivitas tarik nafas dari hidung dan mengeluarkan dari hidung secara perlahan dengan mengikuti perintah saya. Dalam hitungan ketiga, tarik nafas dari hidung. 1, 2, 3. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Semua yang kalian pikirkan di luaran sana, semua yang kalian rasakan di dalam tubuh kalian, ringankan semuanya. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan. Hadirkan sepenuhnya diri kalian di kelas ini, di ruangan ini. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Semua beban, perasaan yang tidak nyaman dikeluarkan semua dengan dikeluarkannya nafas kalian dari hidung. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan pelan-pelan. Dibuka mata kalian. Oke, sudah rileks? Sudah siap ikut pelajaran hari ini? Ya. Semangat semuanya? Semangat. Oke, kalau semangat silakan duduk kembali. Silakan duduk. Baik. Nah, saya kira kalian sudah semangat semua, sudah fresh, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita materi tentang dampak
dan pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Tapi sebelum itu, saya ingin mengutip satu pernyataan kalimat yang harapannya bisa menggugah kalian. Terbaca nggak tulisannya? Yuk, baca sama-sama. Ini kalimat nampaknya sederhana. Tapi kalau kalian resapi, kalian pahami betul-betul, ternyata bisa memotivasi kita. Kita yang mau sukses, siapa yang sukses? Siapa yang mau sukses? Satu tangan. Wah, semuanya ingin jadi orang sukses. Orang sukses itu akan berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Belajarnya sungguh-sungguh, kalau jatuh bangkit lagi, dan selalu mencoba. Orang kalau tidak mau mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya gagal. Orang kalau sudah gagal dan tidak mau mengulang kembali usahanya, maka dia tidak akan pernah bangkit. Orang kalau nggak mau bangkit, jangan harapkan kesuksesan yang didambakan. Oleh karena itu, anak sekalian, di kelas ini ruang untuk kalian berkreasi, berkreativitas, berinovasi untuk menjadi diri sendiri yang mana kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Sepakat? Sepakat. Oke, pertama semangat harusnya nih. Nah, kita lihat di slide ini gambar apa? Gambar apa? Sampah berserakan. Suaranya jangan halu-halu. Apalagi? Tuh. Rongsokan. Oke, gambar rongsokan. Suji, lihat apa Suji? Orang yang sedang tidur di bawah terusnya sampah, Pak. Oke, di sini terlihat ada tumpukan yang mungkin kita lihat sampah ya. Kelihatan nggak ada orang nih? Lagi tidur. Pertanyaannya, selain di gambar ini, pernah nggak kalian lihat orang-orang yang tinggal di kolong jembatan di pinggiran sungai yang kumuh dengan bangunan yang nggak permanen? Jadi gampang roboh gitu. Pernah nggak? Pernah. Pertanyaannya, kalau mereka hidup di situ, kira-kira apa dampaknya? Coba siapa yang berani berbicara? Silakan Suji. Gampang terkena penyakit, Pak, karena lingkungannya yang kotor. Dia akan mudah terkena penyakit karena lingkungan yang kotor. Oke, baik, terima kasih Suji. Tepuk tangan buat Suji. Oke, apa yang disampaikan oleh teman kita, rekan kita, Suji tadi sangat luar biasa. Dampaknya salah satunya adalah mudah terkena penyakit. Dampak lainnya apa kira-kira? Kalau orang tinggal di pemukiman yang kumuh, selain kesehatannya, apalagi kira-kira? Gampang nggak akses dia untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Susah ya. Kalau identik dengan apa sih orang-orang yang tinggal di bantaran sungai ini? Apa? Jangan ragu-ragu, apa? Kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan bagian dari permasalahan sosial. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat ada apa saja masalah sosial? Kemiskinan. Apa? Kejahatan atau kriminalitas. Apalagi? Disorganisasi keluarga. Apalagi? Apalagi? Masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Masalah generasi muda termasuk kenakalan remaja. Itu sudah kita bahas.
Hari ini kita mau ngapain? Kita lihat di slide berikut. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kita berdiskusi nanti. Kita akan membentuk forum diskusi dan bagaimana kalian memecahkan sebuah masalah dengan beberapa tayangan nanti akan saya tampilkan. Video-video studi kasus, kalian akan mendapatkan pembelajaran yang pertama melalui model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint dan LKPD. Peserta didik mampu menganalisis dampak permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Jadi pembelajaran kita dengan menggunakan metode problem based learning. Kalian akan disajikan studi kasus melalui model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint dan LKPD. Peserta didik mampu memberikan solusi untuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cermat. Jadi setelah kalian mempelajari hari ini, kalian tahu masalah sosial yang ada, solusinya apa, dampaknya apa. Nah, sehingga bisa kita pecahkan. Bisa dipahami sekalian? Bisa ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Lanjut ya. Baik. Nah, kita simak video berikut. Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Oke, baik. Video tadi sangat menarik untuk kita kaji. Dari awal sampai akhir tadi, ini merupakan fenomena yang banyak kita temui di negara kita. Nah, siapa yang mau menganalisa video tadi? Silakan. Ibu, boleh. Dari video yang tadi menjelaskan mengenai ketimpangan sosial antara Dewi dan Putri, yang dimana Putri adalah si anak yang dari keluarga yang kurang mampu. Dari kecil dia mendapat fasilitas yang kurang untuk dia. Lalu Dewi berasal dari keluarga yang mampu, yang dimana dia bisa mencukupi fasilitas untuk dia tumbuh. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu. Sangat baik apa yang disampaikan oleh Ibu. Saya ingin silakan siapa yang mau menanggapi kembali. Silakan Seji. Saya setuju dengan pendapatnya itu, Pak. Karena ketimpangan sosial yang sering kita temui di dalam masyarakat bukan hanya tentang masalah kesehatan bagi anak-anak juga sih, Bang, tapi masalah kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ketimpangan dari kesehatan itu sangat kelihatan banget. Ya mungkin itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih Seji. Tepuk tangan buat Seji. Jadi dua teman kita sudah berpendapat. Ini tentang masalah apa? Ketimpangan sosial. Namanya ketimpangan, ada yang tinggi banget, ada yang di bawah banget, rendah banget. Ini timpang. Yang satu fasilitas kesehatannya mewah, sekamar dewekan sendirian, ada TV-nya, udah kayak di hotel. Yang satu sudah satu kamar isinya 6 orang, ruangannya di bawah, pengap, ya enggak? Nah, ini adalah fenomena sosial yang tentunya merupakan masalah. Paham sampai sini? Paham. Oke, baik anak sekalian, sangat luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh kalian semua tentang analisa video. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan mengenai dampak
dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan sosial. Yang pertama, ada dampak permasalahan sosial. Ada apa saja? Peningkatan angka kriminalitas, terjadinya keresahan dalam masyarakat, peningkatan angka pengangguran, terjadinya disorganisasi sosial, terjadinya peningkatan kesenjangan sosial. Saya mengutip 5 dampak dari adanya permasalahan sosial. Yang pertama, peningkatan angka kriminalitas. Ketika ada permasalahan sosial, ternyata bisa meningkatkan angka kriminalitas. Masalah apa yang muncul ketika kemudian berdampak pada kriminalitas yang meningkat? Pengangguran, apalagi kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran ini kolaborasi yang tidak menyenangkan. Iya enggak? Kolaborasi yang tidak menyenangkan. Karena apa? Bisa melahirkan angka kriminalitas. Oke, baik. Jadi tentang dampak permasalahan sosial sudah paham semua? Paham ya? Ada yang menanyakan? Pak, Silakan. tadi kan kita bahasnya dampak permasalahan sosial itu ya. Gimana sih cara kita mengatasi permasalahan sosial tersebut? Oke, baik. Terima kasih Arya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang jadi pemantik diskusi hari ini. Selain dampak dari permasalahan sosial, juga ada pemecahannya dari permasalahan sosial. Ada yang pertama, ada upaya apa? Preventif. Yang kedua, Upaya represif, upaya persuasif, upaya represif, upaya dukungan. ini adalah upaya pemecahan dari permasalahan sosial yang kita temukan. Bisa masalah kemiskinan, bisa masalah kejahatan, bisa masalah ketimpangan sosial tadi. Kita upayakan pemecahan masalahnya dengan beberapa hal ini. Yang pertama, preventif. Preventif itu apa sih? Pencegahan. Kalau pencegahan itu berarti apa? Sebelum terjadinya. Mencegah agar tidak ada kenakalan remaja, ini namanya upaya apa? Preventif. Apa upaya preventif yang dilakukan agar tidak terjadi tawuran pelajar? Misalnya apa upayanya? Apa upaya preventifnya? Agar siswa tidak tawuran. Silakan Bu, apa Bu? Tidak keluar saat masih ada. Tidak keluar pelajaran atau tidak keluar pada saat masih pembelajaran. Oke, terima kasih Teguh. Tepuk tangan Pak Teguh. Nah, sekalian, tadi merupakan pemecahan permasalahan sosial dari preventif sampai dengan gabungan. Pertanyaan dari saya terkait dengan pemecahan masalah ini, saya ingin tahu kira-kira upaya rehabilitasi ini bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial apa? Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Silakan, Sherly. Bapak dengan bekerja sama dengan lapas masyarakat yang ada di Gintung. Oke, di Gintung ya. Jadi di Cirebon itu ada lapas khusus narkoba. Dan diantaranya adalah untuk melakukan upaya rehabilitasi, memperbaiki kondisi setelah mereka sakau, mereka menjadi pengedar, mereka menjadi pemakai, gitu ya. Paham ya? Oke, tepuk tangan buat Shirley. Oke, baik. Ini luar biasa. Kalian sudah mulai memahami secara konsep tentang dampak dan pemecahan permasalahan sosial. Nah, selanjutnya kita akan beraktivitas
untuk melakukan pemecahan terhadap studi kasus yang akan saya siapkan. Nah, akan saya tampilkan video-video tentang permasalahan sosial. Tugas kalian nanti adalah memecahkan dampaknya apa, solusinya apa. Akan saya bagikan LKPD-nya. Nah, oleh karena itu tenang, kalian tidak bekerja secara mandiri. Kalian akan berkelompok. Oke, baik. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Oke. Akan saya putarkan 4 video secara bergantian, tapi nanti masing-masing kelompok hanya akan menganalisis satu kasus. Nah, kasus mana akan saya acak. Kita lihat video yang pertama terlebih dahulu. Areal pemakaman umum di Blok Kenduruan Desa Werulor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon ini sepi. Namun Said justru tinggal di tempat ini. Menyerupai sebuah gubuk dengan dinding berbahan bilik rapuh yang sudah rusak. Disinilah ia bernaung bersama sang istri. Di bagian dalam tak ada perabot, juga tak ada aliran listrik. Hanya beberapa peralatan penunjang kehidupan sehari-hari di rumah dengan luas sekitar 6 meter persegi. Said dan istri sudah tinggal di sini sejak tahun 2002. Oke, video pertama sudah jelas ya? Nah, kita akan lanjut pada video yang kedua. Saudara, petugas Polres Cirebon mengamankan 46 siswa yang terlibat tawuran di 2 lokasi berbeda. Satu pelajar SMA terkapar di jalur Pantura karena tertabrak kendaraan saat melarikan diri. Dari perjuangan Living Pelajar ada korban. Aksi tawuran antar pelajar kembali terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada Kamis petang kemarin. Kali ini tawuran bahkan terjadi di 2 lokasi berbeda dengan melibatkan pelajar tingkat SMK, SMA, SMP, hingga SD. Oke, video kasus kedua sudah jelas? Nah, kita lanjut pada kasus yang ketiga. Keluarkan semua. Apa itu? Timbangannya. Oh, timbangannya. Oke, video ketiga jelas? Jadi video pertama kasus tentang apa? Kemiskinan. Yang kedua? Kenakalan remaja. Khususnya apa tadi? Tawuran. Yang ketiga ini tentang apa? Narkotika atau penyalahgunaan narkoba. Nah, ada satu video lagi kita lihat. KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra sebagai tersangka suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan. Selain Bupati Cirebon, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rahmanto juga menjadi tersangka. Pemberian itu dilakukan oleh Gatot Rahmanto melalui ajudan Bupati sebesar 100 juta rupiah terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas PUPR Cirebon. Bupati Cirebon juga diduga menerima pemberian lain. Oke, baik. Ada 4 kasus melalui video tadi. Sudah kalian lihat semua. Masing-masing kelompok hanya 1 kasus saja. Gitu ya. Hanya 1 kasus saja. Kelompok 1, 2, 3, 4 masing-masing 1 kasus. Agar lebih adil, perwakilan kelompoknya maju depan. 1 orang, silakan. Untuk memilih mana yang akan kalian analisis. Silakan Pak Bima. Siapa yang menang? Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Memilih kasus apa?
Narkotika. Oke, 3 kelompok. Kelompok 3. Silakan. Baik, sudah dibagi temanya. Kelompok 1 tentang apa tadi? Kemiskinan. Kelompok 2? Narkotika, penyalahgunaan narkoba ya. Kelompok 3? Tawuran dan pelajar. Kelompok 4? Korupsi. Nah, barangkali kalian agak lupa dengan videonya. Kalian silakan bisa scan QR ini untuk melihat video yang tadi ditampilkan. Nah, sekarang akan saya bagikan LKPD-nya. Pertanyaan apa yang harus kalian jawab, kemudian kumpulan kasusnya juga bisa kalian scan dari sini, termasuk ada materi tadi yang sudah kita diskusikan bersama-sama tentang dampak dari permasalahan sosial dan upaya pemecahannya. Saya akan bagikan LKPD-nya. Baik, LKPD-nya sudah diterima semua? Sudah ya. Silahkan kalian berdiskusi dengan aktif, dengan kritis, dan kolaboratif. Pecahkan masalah yang sudah didapatkan oleh masing-masing kelompok. Yang dapat kemiskinan silakan, dampaknya apa? Upaya pemecahannya bagaimana? Begitu juga dengan yang lainnya. Butuh berapa lama untuk diskusi? 30 menit cukup? Cukup ya. Silakan, selamat berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita berdiskusi sambil mendengarkan tangan. Baik, sudah selesai? Sudah ya. Nah, setelah ini secara bergantian kalian akan presentasi masing-masing kelompok. Setelah satu kelompok presentasi, silakan diberikan satu pertanyaan dari kelompok yang berbeda. Jadi misalnya kelompok 1 yang maju, kelompok 2 bertanya. Kelompok 2 maju, kelompok 3 bertanya. Kelompok 3 maju, kelompok 4 bertanya. Kelompok 4 maju, kelompok 1 yang bertanya. Siap ya? Durasi waktunya hanya 5 menit untuk setiap sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya dan juga nama Yani dari kelompok 1 dan dua rekan kelompok 1 yang bernama Saya Chandika Satyawardhani dan Stasia Indonesia. Jadi kita langsung masuk saja ke beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Yang pertama, bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap permasalahan sosial tersebut? Menurut kelompok kami, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang marak terjadi di negara kita, Indonesia. Situasi ini sangat berpengaruh sekali. Salah satunya pada kesalahan kesehatan orang tersebut karena kurangnya asupan yang bergizi. Selain itu, dalam video tersebut juga tidak ada perabotan yang memadai serta aliran listrik yang tidak ada. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?
izin menjawab. Jadi kenapa masyarakat miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan tersebut? Oke, salah satunya sih lapangan kerja yang sedikit ya. Dari lapangan kerja yang sedikit itu kita pasti banyak mengalami pengangguran, sulit mencari kerja. Itu sih salah satunya. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan bersama janda, jangan lupa membeli kutai. Terima kasih perhatian Anda, and see you next time. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, pantunnya menarik sekali. Berat. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Minum segelas air hangat. Siapa? Tambah nikmat, tambahkan coklat. Siapa? Assalamualaikum wahai para sahabat. Pagi cerita makin semangat. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Teguh Hermawan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dengan tema kenakalan remaja. Dan ini rekan saya bernama dan Arya Bayulana. Langsung saja, dari pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kelompok Anda terhadap permasalahan sosial tersebut? Tanggapan dari kelompok kami sangat kritis, karena sangat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Karena dari kasus yang sendiri itu, tawuran pelajar itu membuat banyak sekali keresahan di lingkungan masyarakat, seperti kerusakan pada lingkungan fasilitas, dan juga berdampak pada diri sendiri seperti jadinya luka-luka pada diri sendiri karena bekas tawuran. Lalu Sebelum menutup presentasi, ada yang ditanyakan dari kelompok yang lain? Sebenarnya semisal kita lagi jalan, terus ada langkah pelajar, sikap apa yang harus kita lakukan? Izin jawab dari kelompok 4. Oke, sikap yang ditentukan adalah melerai atau menyelesaikan tawuran tersebut dengan cara merendahkan amarah-amarah dari remaja-remaja yang dan memanggil pihak berwenang. kurang lebih seperti Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik sekalian, keempat kelompok telah mempresentasikan dengan baik apa yang sudah didiskusikan. Dan diskusi juga sangat menarik. Kalian sangat kritis dengan fenomena sosial yang ada di masyarakat kita dan berhasil mengidentifikasi solusi yang ditawarkan. Bahkan tadi kalau kalian jadi pemegang kebijakan, jadi gubernur misalnya, jadi bupati dan sebagainya, itu sudah ditawarkan. Nah, artinya kalian sudah banyak memahami bagaimana pada saat kita melihat permasalahan sosial, bisa melihat dampaknya bagaimana dan menawarkan solusinya seperti apa. Begitu ya. Bisa dipahami? Nah. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya. Baik, anak sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ya. Refleksinya adalah kalian bisa men-scan di sini tentang pembelajaran kita, apa yang sudah didapatkan, bagaimana perasaan selama pembelajaran. Selain di sini, saya ingin perwakilan dari kalian untuk menyampaikannya secara langsung. Oke, sambil kalian mengisi refleksi
di QR scan ini, QR code ini. Silakan, ada yang mau merefleksikan secara langsung? Ya, silakan saudara Medi. Silakan. Ya. Yang saya rasakan pada pembelajaran kali ini yaitu sangat menegangkan. Dikarenakan adanya sesi tanya jawab yang membuat kita tuh berpikir menjadi kritis. Nah, terus yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran pada kali ini yaitu mengetahui dampak-dampak dari masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan cara mengatasinya. Itulah yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini. Baik, Medi. Menegangkan hal yang positif atau jadi takut atau menyenangkan juga? Ya, cukup menyenangkan sih, Pak. Menyenangkan. Oke, terima kasih teman-teman buat Medi. Oke, baik. Terima kasih Medi dan anak sekalian yang sudah mengisikan refleksinya di kolom yang sudah disediakan. Nanti saya baca refleksinya. Masih semangat? Masih. Oke. Masih konsentrasi ya. Untuk cek konsentrasi, kalau saya bilang 1, kalian tepuk 1. Kalau 2, tepuk 2. 3, tepuk 3. Siap? Oke. Tepuk 1. 1, 2, 3, 1, 0. Ya, oke. Terima kasih tepuk tangan buat semua. Nah, selanjutnya setelah merefleksi, mari kita mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Kita gunakan permainan kuis. Silakan di-scan juga QR code-nya. Sudah semua kuisnya? Nanti akan jadi bahan penilaian saya dari apa yang sudah kalian isi di kuis yang tersedia. Kuisnya menyenangkan tidak? Menyenangkan mudah? Sudah. Luar biasa. Baik, anak sekalian, selesai untuk pertemuan hari ini. Namun saya ingin mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Hari ini kita sudah bahas tentang apa? Dampak permasalahan sosial. Selanjutnya, solusi atau pemecahan permasalahan sosial. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Pak mau ingatkan anak sekalian, silakan mulai berliterasi membaca bab selanjutnya, yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Silakan dibaca dulu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita doa terlebih dahulu. Doa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Demikian praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan mohon koreksi, masukan, dan kritik dari Bapak dan Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita! Spirit Sosiologi!